Pontianak, Kalimantan Barat, tapi aslinya orang Cicalengka. Jadi saya di Cicalengka 2020 setelah selesai S2 di Unisba, pindah ke Pontianak, membersamai Ustadz Lukmanul Hakim di Masjid Kapal Munzalan. Ini lagi mampir ke Bandung, mampir 1 hari ini aja, langsung diculik sama Bunda Dina dan tim. Tadinya mau ke rumah, mampir karena besok berangkat umroh, lainnya. Jadi sambil mampir, ayo kita ngobrol-ngobrol dulu. Jadi kita sharing-sharing ya. Saya ini masih belajar juga, masih belajar banyak dari Bunda Dina, dari Abah, dari semuanya. Dan ya kalau di sosial media saya jadi teman ngobrol aja. Teman ngobrol ayah-ayah muda, ibu-ibu muda. Teman ngobrol anak-anak Gen Z yang hari ini sedang mencari jalan dan cari solusi. Atau teman-teman ngobrol dari ibu-ibu yang punya anak Gen Z yang kebingungan. Nah, pagi hari ini kita ngobrolin dimensi yang lain. Kalau biasanya saya ngobrolin parenting, pengembangan diri. Nah kalau ini kita mau ngobrolin masalah teknologi Allah. Judulnya teh, family time dulu katanya. Pas family time, sebentar ada Zoom katanya gitu. Terus pas family time tuh dia angkat telepon sambil nunduk-nunduk. Iya, orangnya nggak ada di depan tapi dia nunduk-nunduk. Ada yang kayak gitu? Nah saya itu mah. Terus ada juga yang posisinya ini pencet yang mana sih? Pakai masjid atas bawah? Oh yang besar. Kita connect sebentar. Udah nyala belum? Udah bisa? Atau ada yang sering ngerasa kurang tak pernah cukup. Waktu masih jadi staf pelaksana berpikir, kalau jadi supervisor kayaknya bisa aku, enak kayaknya hidup aku. Pas jadi supervisor ngerasa kok gak cukup ya, banyak pengeluaran, anak makin besar, harus jadi manajer, ngejar jadi manajer makin gak cukup, pindah komplek yang lebih bagus ternyata iuran satpamnya aja lebih besar dari gaji pelaksana gitu. Pokoknya bingung banget, kok semakin aku ngejalani hidup, semakin aku ngejar karir, tapi semakin kurang aja dan gak pernah cukup. Semakin banyak aja keinginan, baru aja pengen sesuatu gitu, pengen sepatu baru, pengen ini baru, tiba-tiba muncul di iklan, tiba-tiba muncul di TikTok, kan sering kayak gitu kita ya. Kok bisa algoritma ngebaca pikiran kita gitu. Nah, sering banget kita di posisi itu kurang, gak pernah cukup. Apalagi kalau udah melihat temen seliting atau satu angkatan yang hidupnya jauh lebih indah di Instagram gitu. Kok dia udah pernah keluar negeri lagi ya? Aku mah keluar Bandung aja susah izinnya misalkan gitu. Nah, hal-hal kayak gini mungkin kita sering rasain akhir-akhir ini ya. Atau ada di posisi ini, rugi gak pernah untung. Kan ada nih, teman-teman ini pasti seusia saya semua nih, milenial kelahiran 90-an kan. Pikirannya tuh gini, pokoknya aku pengen pensiun sebelum 40, dapat uang pesangon, terus mulai bisnis gitu. Sekarang sambil kerja mau mulai bisnis dulu gitu, mau mulai ngerintis sesuatu. Tapi yang terjadi setiap ngerintis sesuatu kalau nggak nombok ya rugi lagi. Nah teman-teman, 3 posisi ini sebenarnya saya ambil dari hadisnya Rasulullah. 3 posisi ini adalah posisi yang pasti Allah akan kasih ke seseorang yang obsesi hidupnya adalah mengejar dunia. Jadi kalau teman-teman bangun tidur mikirnya, aku harus ngejar ini, hadiah dari Allah tuh 3 hal ini. Kalau antum bangun tidur berpikir pokoknya target harus terkejar, bukannya alhamdulillahilladzi ahyana, bukannya sholat subuh, bukannya tahajud, tapi berpikir gimana caranya kerjaan beres, maka hadiahnya ini. Jadi kalau sekarang refleksi ya, mumpung Ramadan, kalau lagi ngerasain sibuk tiada henti, lagi ngerasain kurang tak pernah cukup, dan rugi gak pernah untung, berarti kita evaluasi lagi bangun tidur tadi pagi, apa yang kita ingat pertama? Sahur, bayalah sahur, puasa lagi teranawan misalkan gitu. Nah, kalau orangnya seperti itu pasti akan di circle ini. Dia akan masuk ke red race, dia akan masuk ke bola hamster yang terus tergulung seolah-olah lagi jalan tapi nggak kemana-mana. Semoga kita nggak ada di sini ya. Tapi kelihatan dari wajah-wajahnya mah nggak ada yang di sini. Oh ini mah solehah. Masya Allah, masuk surga tuh tanpa hisab gitu langsung ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ternyata ada problemnya di PHK. PHK ini bukan pemutusan hubungan kerja, itu mah cincai lah. Ini PHK-nya lebih dalam. Allah tuh kalau mau negur orang pasti pakai template ini. Allah tuh kalau udah mau ngingetin manusia itu pasti template-nya PHK.
Jadi gini, cara Allah negur itu ibarat ada seorang kontraktor, seorang mandor lagi jalan ke tempat proyek. Di tempat proyek si mandor teh main HP, ambil jalan-jalan gitu. Tapi main HP. Terus kan dia pakai topi, pakai helm proyek dilempar batu dari atas, batu kecil. Karena dia pakai helm, tuk, biar aja lah, jalan terus. Lama kelamaan batunya makin besar. Terus beberapa saat batunya tuh berubah jadi batu sebesar tangan, dilempar kena helmnya dia. Baru dia marah. Woi, siapa tuh? Hati-hati dong. Di atas ada yang angkat tangan. Saya Pak yang lempar. Kenapa kamu lempar-lempar? Berani banget kamu. Kata yang di atas bilang gini, lah Bapak dilempar pakai yang kecil nggak mau. Ini saya pakai lempar yang besar. Emang ngapain? Coba Bapak lihat ke depan. Kalau Bapak ngelangkah 2 langkah lagi, Bapak akan masuk ke lubang yang kita bikin untuk septic tank katanya. Dan di bawah lubang itu penuh dengan besi-besi, Bapak bisa mati. Saya ngelempar bukan untuk menyelakain Bapak, saya ngelempar untuk, kenapa saya nggak lihat dari batu yang kecil? Harus batu yang besar agak pusing sedikit baru saya mau berhenti. Allah juga gitu. Allah tuh nggak mau lihat kita tadi sibuk tiada henti, ngelihat kita tuh gak ada waktu, gak pernah cukup, gak pernah untung. Allah tuh gak mau. Tapi masalahnya kitanya betah di situ. Kita tuh ngerasa lagi berusaha, berjuang, bersungguh-sungguh, padahal lagi dimainin sama dunia gitu. Makanya Allah tegur lewat PHK. PHK tuh apa? PHK tuh penyakit, utang, keluarga. Lihat masalah kita. Kalau nggak penyakit yang nggak kunjung sembuh, ongkoh dokter, tapi migrain 13 tahun tuh sembuh-sembuh. Ongkoh kerja di rumah sakit, tapi ente pegel nggak tahu kenapa, 12 tahun sakitnya teh. Coba lihat lagi, jangan lihat orang lain. Mana yang tamar, jangan lihat diri sendiri coba. Cek lagi, jangan sampai ternyata selama ini sakitnya itu adalah teguran dari Allah. Jangan sampai kayak Fir'aun ngerasa kalau nggak sakit itu baik-baik saja. Fir'aun tuh nggak pernah bersin-bersin acan. Fir'aun nggak pernah Allah tegur lewat sakit. Sehat walafiat, badannya nggak pernah bersin. Nah kita, Allah tegur tuh lewat sakit. Tapi kenapa sakitnya terus berkelanjutan, terus berini? Jangan-jangan ada sesuatu yang salah. Atau ada hutang. Hutang nggak selesai-selesai, ada. Dari wajahnya kelihatan. Itu beres-beres hutang teh gitu. Aya deui. Nambah deui. Ayo. Atau keluarga. Kita jadi konsultan di luar, jadi teman untuk konsultasi keluarga orang lain, tapi keluarga kita gitu. Punya jadi guru di sekolah ngedidik anak orang, anak sendiri. Nausiku mau iya ya. Kalau ternyata ininya nggak baik-baik aja, berarti Allah lagi ngasih sinyal. Mendingan ketika dikasih sinyal sedikit langsung balik sama Allah. Oh iya gitu. Dikasih bersin, dikasih flu, minum obat langsung sholat taubat. Daripada dikasih komplikasi baru sholat taubat. Gitu konsepnya. Mendingan pas hutangnya 10 juta lah taubat, udah gak mau pinjol lagi, please aku gak mau lagi pay later. Jangan udah 150 juta baru please ya Allah tolong aku. Minjemnya gak bilang-bilang, pas ditagih minta tolong, enak sekali Anda gitu kan. Nah ini buat HRD yang sering dipinjemin bagian finance ya, bu kasbon dulu, cek dulu kalau kasbonnya dia untuk nutupin pinjol jangan dipinjemin. Kalau perlu dipecat bu orang-orang kayak gitu. Kenapa? Itu penyakit. Apalagi udah judi online. Nauzubillah. Nah, hutang. Terakhir keluarga. Saya sekarang akhir-akhir ini lagi sering bikin konten keluarga. Terakhir konten saya karosel tentang anak. Saya pernah mukul anak saya yang kencing di atas karpet kantor. Saya pukul pantatnya, dia takut, terus saya nyesel. Saya ceritain di karosel saya. Viral. Viralnya ya belum viral banget sih, baru 300.000 yang. Dan banyak orang cerita. Dan pas orang cerita tuh saya lebih sedih lagi. Karena ada yang mukul anak sampai berdarah katanya. Ada yang ngerem anak berhari-hari. Pokoknya sedih saya baca tuh. Ya Allah, ternyata orang tua hari ini tuh bingung untuk jadi orang tua gitu. Kalau kata Bunda Dina, banyak ayah dan ibu yang kebetulan jadi orang tua. Tapi gak ada atau sedikit yang jadi orang tua betulan. Karena gak ada ilmunya. Nah, di kesempatan kali ini saya mau ngebahas ternyata Allah itu sehebat itu nyiptain sebuah teknologi yang kalau kita pakai teknologinya, 3 masalah tadi yang di depan kita nggak bakalan dapat, 3 masalah ini kita bakalan lepas. Mau apa mau? Mau tahu ya? Kalau nggak mau tahu saya pulang sekarang. Ya, ini dia. Sebenarnya apa yang kita butuh? Yang kita butuhkan sebenarnya cuma 2 hal. Sederhana banget.
Yang kita butuhkan tuh kita butuh hidup tenang. Kenapa ada istilah healing? Karena pengen beristirahat dari carut-marut kehidupan. Bener gak sih? Hari Sabtu kerja dari Senin sampai Jumat. Di Hermina Jumat apa Sabtu kerjanya? Sabtu. Minggu juga kerja ya. Senin sampai Sabtu misalkan. Hari Minggu, orang healing ke mana? Ke Lembang. Berangkat ke Lembang pakai mobil macet. Lainnya healing malah stres. Datang ke Lembang jajan cilok yang biasa 5.000 jadi 50.000 kan di sana. Habisin uang. Bingung. Akhirnya pulang lagi. Yang tadinya pengen healing malah stres. Atau ada istilah hari ini, orang hari ini kerja keras sampai stres. Terus uang yang didapat dipakai untuk ngilangin stres. Coba kerja keras untuk dapat uang, kerja keras sampai stres. Pas dapat uang, uangnya dipakai untuk ngilangin. Coba siapa yang stres? Ya kan? Nah, apa yang diinginkan? Hidup tenang. Hidup tenang. Hidup tenang tuh gimana? Ya sederhana lah, hidup tenang tanpa hutang gitu. Ya kan? Apa yang bikin orang tuh nggak tenang? Ditagih. Ya kan? Apa yang lebih sakit dari jatuh cinta? Jatuh tempo. Coba lihat orang yang mau jatuh tempo, deg-degan luar biasa. Wajah tidak lagi berseri-seri, manyun. Apalagi kalau debt collectornya udah depan rumah, langsung baca doa menghilang. Macam-macam. Kita pengen hidup kita tenang, makanya ada yang pengen healing, pengen staycation, pengen jalan-jalan. Enak deh. Pengen jalan naik gunung, pengen tenang. Pas di gunung gak ada sinyal, gak tenang juga. Gak bisa upload. Macam-macam manusia mah. Pengennya hidupnya tenang, yes. Terus yang kedua kita pengen apa? Kita pengen hidup apa harta yang kita punya. Bang Fajri, punten. Kita pengen harta yang kita punya itu berkah. Berkah itu apa? Kata Allah, al-barakatu hiya ziyadatul khair. Makin banyak, makin bertambah kebaikannya. Bukan semakin bertambah, makin banyak, makin bingung. Kayak kerjaan kan, makin banyak kerjaan, makin kita habis energinya. Tapi kalau berkah enggak, semakin banyak, makin nyaman hidupnya. Kita pengen harta kita berkah, betul enggak? Saya tanya, mending punya income 10 juta tapi pusing. Saya ulangi ya, mendingan mana? A, punya income 10 juta tapi pusing. Atau 100 juta tapi bahagia. A atau B? Ditanya A atau B? B, ya minta sama Allah B. Nah Islam nyuruh kita gitu. Lu bilangnya, ya Allah aku mah gak apa-apa sedikit aja. Pelit berarti, cuma mikirin perut sendiri. Kan masih banyak orang harus kita bantu. Allah maha kaya, kenapa kita minta dikit? Coba evaluasi lagi doa kita. Ya Allah pengen suami, ya Allah gak apa-apa jelek yang penting soleh. Minta suami itu gak apa-apa ganteng yang penting soleh. Itu minta suami. Minta mobil, minta sama Allah, ya Allah berikan hamba mobil. Hamba mau memuliakan keluarga hamba. Gak apa-apa Avanza, kalau Innova lebih baik. Gitu caranya. Masa doa sama Allah turun, Allahnya maha kaya, kitanya minder. Masa insecure sama Tuhan? Aduh. Nah kita pengen harta berkah, yes. Harta berkah itu gimana? Satu, kita dapat tanpa riba, kita menikmatinya tanpa pura-pura. Kan udah bilang, kita mah gak bakal dapat kalau gak maksain. Selamat maksain. Sok. Kita harus memaksakan hidup. Akhirnya punya rumah tapi gak punya tempat tinggal. Ada rumahnya sertifikatnya tapi di dalamnya gak betah. Kayaknya ngerasain, enggak ya, enggak ada di sini. Terus gak usah pura-pura. Hidup itu benar-benar dinikmatin. Jangan pura-pura. Benar-benar jadi apa adanya. Nah itu yang kita mau kan. Terus gimana ngedapetin dua hal ini? Punya hidup yang tenang. Hidup tenang itu based on hati yang tenang. Punya harta yang berkah. Oh ternyata Allah udah ngasih tahu di Quran. Teknologi pertama yang kita kenalkan di Quran itu Allah sampaikan di Quran surah At-Taubah ayat 103. Ini ayatnya bunyinya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ini ayat tentang zakat. Allah bilang gini, hai orang-orang, ambillah zakat. Ini ayat untuk kita para pengelola zakat untuk ngingetin orang lain bayar zakat. Kenapa zakat sepenting itu? Karena kata Allah, ini bukan kata saya. Saya mau kasih ini dulu. Kalau Allah yang bilang, Quran yang bilang, itu mungkin benar atau pasti benar?
Jangan ragu-ragu gitu dong. Mungkin benar atau pasti benar? Pasti benar ya. Berarti nggak ada lagi perdebatan. Ini bukan saya yang ngomong, Allah yang ngomong. Kata Allah, zakat itu yang pertama membersihkan dan mensucikan. Yang dibersihkan apanya? Hartanya. Harta-harta yang tadinya uang masuk keluar plus tanpa rasa, kayaknya kemana masih ada uang, kok sekarang udah habis ya? Baru masuk 20 juta, ada kendala, harus pengeluaran 21 juta, minus lagi. Baru dapat 8 juta dari acara, anak kenapa 8 juta 500, minus lagi. Kenapa sih kayak gitu terus? Berarti ada sesuatu yang tidak berkah. Nah, dengan zakat, si harta itu dibersihin, disuciin. Hartanya ya jadi berkah. Dapat 100 juta juga bahagia gitu loh. Itu harta berkah. Kan pengennya gitu kan? Mau nggak punya penghasilan 100? Ibu-ibu baru tahu kemarin yang tentang oplosan bensin? Ya, bahasanya bukan oplosan, bleeding. Biar lo keren ya. Bleeding Pertamina atau segala macam. Dia gajinya tahu berapa gajinya? 1,5 M. Terus ngapain harus ngoplos? Kalau kita berpikir, kalau aku dikasih gaji segitu mah udah nggak usah lagi ngambil harta yang lain. Enggak, tetap kalau udah rakus mah rakus, serakah mah serakah. Kenapa kayak gitu? Hartanya tidak kira-kira anak istri yang dikasih makan harta itu jadi apa? Jadi reok atau jadi jungjurigan, pasti susah diaturnya. Kenapa ya? Hartanya haram. Sesuatu yang bisa membersihkan harta kita apa namanya? Zakat. Siapa di sini yang bisa menjamin semua uang yang masuk ke rekening kita tuh bersih? Kita butuh pensuciannya dari mana? Dari zakat. Makanya zakat itu bukan di akhir tapi dapat masuk langsung bayar. Baru sisanya didistribusikan untuk keluarga, untuk nafkah. Jangan kebalik. Nanti kalau ada sisa. Kalau ada dan ternyata tidak ada pastinya. Iyalah, kan banyak atuh lihat keranjang kuning semua. Penuh itu berapa? Bapak cek berapa sepatu yang sepatu running, sepatu trekking, semua ada kan? Sendal, jam tangan, semua ada. Ibu-ibu dari jilbab warna merah maru sampai semua lengkap. Iya kan? Ketika masuk duit muncul. Coba saya tanya, sedekah itu susah pas punya uang apa pas nggak ada uang? Berbagi sedekah itu susah kapan? Pas nggak ada. Kalau nggak ada gimana mau ngasih Pak Ustadz? Gitu kan? Coba kita tes. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini dari Abah tadi kita coba yang hadir hari ini kita akan transfer 1 juta. Mau nggak? Mau. Syaratnya 1. Dari 1 juta tadi berapa yang mau disedekahkan? Ya, berapa? 100 katanya. 200 terus ada yang lebih tinggi? 500. 25.000 juga udah banyak sedekah mah kan. Tuh Bu, apa coba barusan? Bukti. Nah, sedekah itu lebih susah pas punya uang. Kenapa? Barusan uangnya belum masuk rekening, pelitnya udah ada. Uangnya belum ada baru cek cenah, nanti masuk uang, pelitnya udah ada. Iya Ramadan, boro-boro ngomongin berkahnya sedekah Ramadan, pret. Nanti saya kasih uang 1 juta. Gak kepikiran, kayaknya buka puasa di kemana? Berapa sedekahnya? 25.000 cukup deh. Uangnya belum ada, pelitnya udah ada. Nah manusia, makanya saya bilang sedekah itu taruh atau zakat itu di depan, jangan di belakang. Karena kalau tunggu di belakang pasti habis, gak bakal sempat. Yang kedua kata Allah, zakat itu apa kata Allah? Memberikan ketentraman jiwa. Tuh, tadi yang kita butuh 2, kita butuh hati yang tenang, harta yang berkah. Ternyata solusi teknologi yang pertama apa? Kita ngeluarin zakat tuh bukan kehilangan sesuatu, tapi dapat banyak hal. Nih cara ngitungnya. Cara logika teknologi zakat tuh gimana gini? Teknologi zakat itu logikanya kayak gini. Nah, yang pertama, kita pengen hidup tenang tanpa hutang. Kita pengen harta berkah, riba tanpa pura. Solusinya di zakat. Kok kayak gitu Kang? Karena gini, zakat itu lihat Bu, ada yang biru, ada yang kuning dari garis panjang itu. Banyak yang biru apa banyak yang kuning? Bang biru ya, yang kuningnya dikit kan?
Ya lihat, ternyata yang biru itu kapasitasnya 97,5%. Sedangkan yang kuning hanya 22,5%. Yang diminta dari zakat itu bagian kuning yang ujungnya. Yang diminta dari zakat itu ini segini nih. Allah tuh nggak minta banyak, cuman minta 2,5%. Kalau kita pernah makan pizza, enggak Pizza Hut, yang lain, pernah makan pizza, terus di pizza itu kan dibelah jadi 8 bagian kan? Coba nanti beli pizza dibelah jadi 40 bagian. 40 bagian. 40 bagian terkecil tuh banyak apa kecil? Kecil banget kan? Nah, 40 bagiannya diambil, itulah zakat. Sisanya 39 bagian tuh masih ada di situ. Ya kalau disederhanakan, kalau nggak bisa pizza mah Indomie lah, mie gitu. Mie kan 1 dus 40. Bapak-bapak pasti tahu kan? Mie 1 dus 40. Karena kalau istrinya lahiran, beli mie kan. Beres istrinya melahirkan, beli mie sedus. Sehari 1. Pas dilihat, setengah kene, jauh perjalanan. Ya kan? Ya. 40 itu cuman diambil 1. Gitu, dari 40 kita keep 39, bayangin. Dari situ kata Allah, ini kata Allah ya. Kata Allah, dari 2,5% itu nanti kita dapat pahala. Dapat kebaikan. Dan kalau udah ngomongin pahala, Allah udah ngasih pahala, itu pasti enggak apple to apple. Allah kita ngasih 1, Allah ngasih 1 enggak. Allah kalau udah ngomongin pahala, pasti kalau kita ngasih 1, terserah Allah ngasih lebih. Terus yang kedua, hebatnya 25% ini menjadi syarat perlindungan bagi yang 97,5. Jadi kalau bapak-bapak bayar zakat, saya bayar zakat, dapat doa dari amilnya. Doanya gini, ajarokallahu fima a'toita. Semoga apa yang kau berikan, Allah berikan pahala. Wa baraka fima abqaita. Dan semoga yang tersisa 97,5-nya Allah berikan perlindungan, Allah berikan keberkahan. Maka sistem utama teknologi Allah yang kita pahami dari zakat, Fajrin, itu apa? Itu adalah teknologi yang namanya asuransi. Jadi kalau berpikir, Bang, zakat itu berarti kita kehilangan uang. Oh enggak, kita enggak kehilangan uang. Zakat itu kita mengeluarkan uang untuk melindungi harta kita yang kita punya. Makanya logikanya adalah logika asuransi. Kalau bapak-bapak bayar asuransi sekarang, asuransi kesehatan, asuransi mobil, asuransi ini, bayar-bayar aja udah ngerasa butuh, betul nggak? Nah, aku butuh perlindungan, nanti kalau ada apa-apa, sama Allah dikasih apa-apa. Kalau zakat nggak bakal ada apa-apa. Ya Allah, aku keluarkan, engkau lindungi sisanya. Mending punya 1 mobil sering tabrakan, atau punya 3 mobil nggak apa-apa. Iya, betul nggak? Gimana caranya? Bayar zakat. Loh, Ustadz kok gitu cara berpikir? Emang para sahabat kayak gimana? Para sahabat untanya nggak cuma 1, kebunnya nggak cuma 1, zakatnya nggak cuma 25.000, enggak, jor-joran. Kenapa? Karena dia tahu sisanya bakal Allah lindungi. Jadi dapat berapapun berkah. Dapat 1 juta bahagia, dapat 100 juta lebih bahagia. Karena bisa bantu orang, bisa ngumrohin orang lain. Kan itu cita-cita kita. Kan cita-cita kita sekarang, ya Allah pengen deh ke Baitullah umroh. Upgrade dong, ya Allah pengen aku ngeberangkatin orang setahun 1 gitu. Minta sama Allah. Ya Allahnya maha kaya, kitanya aja insecure. Apa sekarang pertanyaannya? Pak Ustadz, saya tuh sering susah ngebedain zakat tuh apa sih? Apa sih ziswaf tuh, zakat, infak, sedekah, wakaf? Ini tuh sering bingung, ya kan? Bu, infaknya Bu, ya udah. Bu, zakatnya, udah tadi mah infak. Terus saya harus bayar lagi? Ini tuh saya diporotin? Kamu jualan agama ya? Gitu di sosmed mah. Bukan, ini ada bedanya. Dan keempat ini namanya teknologi yang kita bahas. Keempat hal ini yang nyelamatin kita dari penyakit-penyakit yang awal tadi. Coba kita bahas bedanya. Sesederhana apa? Sesederhana ini. Apa itu sedekah? Sedekah itu kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain. Semua kebaikan. Bahkan kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat semuanya? Sedekah Bu. Makanya bapak-bapak suka merengut datang kantor. Kehilangan potensi sedekah.
Tapi Pak, saya tuh kalau senyum-senyum suka dianggap aneh sama orang kata. Ya senyum yang wajar aja. Sehat bro, alhamdulillah. Gimana anak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk mulai kerja. Doain orang, itu sedekah. Ya kan? Menyingkirkan apa namanya duri di jalan itu sedekah. Ngebantu kucing itu sedekah. Semua kebaikan yang kita lakukan dalam dimensinya HTD, harta, tenaga, doa, itu sedekah. Maka semua dari kita itu bisa untuk melakukan sedekah. Karena sedekah ini adalah bentuk umum dari kebaikan. Tapi kalau kebaikan tersebut udah spesifik, bentuknya materi, itu namanya infak. Makanya ada yang dikeluarin dari harta kita, either dia duit atau barang. Oh, teteh-teteh, akang-akang, coba cek pulang dari sini masuk rumah, cek lemarinya. Buka lemari, terus muhasabah. Mana ya baju yang gak pernah aku pakai, diambillah gamis shimmer Ramadan tahun lalu. Iya dipakai sholat itu hungkul. Abis itu gak mau pakai, malu katanya. Taruh. Geser lagi, masih ada baju gamis warna hijau Tosca tahun sebelumnya. Coba cek lagi semua. Itu kan nanti dihisab sama Allah. Ada di situ, beli banyak warna, marun, kuning, hijau. Yang dipakai hitam tiap hari. Ya kan? Nah, itu bakal dihisab sama Allah. Ketika kita mau ngasih ke orang lain, udah kasihin aja. Yang masih bagus kasih. Di situ kita udah Atau yang lain, coba cek lemari kulkas. Berapa banyak dari ibu-ibu yang beli daun salam, beli serai, beli sayur, tuh dimasak-masak, dipicen. Beli bawang sampai tumbuh si bawang. Berapa banyak coba? Iya kan? Wah pas semangat hari Minggu kan, family time deh. Berangkat beli bawang, nanti aku bikin meal prep senah. Meal prep atau dikumpul-kumpul Bu, Pak. Besoknya suami minggu depan, mama ini apa? Kok ada tumbuh-tumbuhan? Itu dihisap Bu, hati-hati. Coba cek freezer, bapak-bapak cek freezer rumah. Jangan-jangan masih ada daging kurban tahun lalu. Iya rek kurban deh, bentar lagi nih. Lebaran Idul Adha tuh. Wah, daging kurban masih di situ. Kasihan sih. Bagiin, potong buat buka puasa orang lain. Ayo infak, gerakin. Jangan sampai kita terjebak. Nah, ketika kita berbaik kebaikan dan bentuknya materi, itu namanya infak. Yang ketiga, zakat. Zakat ini apa? Kebaikan yang bentuknya wajib, tapi punya syarat dan ketentuan yang berlaku. Gak semua dizakatin dan gak semua orang harus berzakat. Zakat itu detail banget Pak. Harus datangnya tuh dari mana sumber hartanya, apa aja yang dizakatin dan kemana didistribusiin, nggak boleh sembarangan. Contoh sederhana, Ustaz boleh nggak ya kita benerin jalan pakai uang zakat? Nggak boleh. Yang buat pengurus masjid di rumah, boleh nggak benerin AC masjid pakai uang zakat? Nggak boleh. Zakat itu didistribusikan hanya kepada 8 golongan. Nanti Bunda Dinas dan teman-teman EKR bisa jadi teman konsultasi bapak-bapak. Ustaz saya punya tanah nganggur, boleh nggak dizakatin? Harus nggak keluar zakatnya? Enggak, zakat bukan pajak. Kalau dia tidak produktif, tidak harus dizakatin. Rumah yang kita tinggalin, nggak ada zakatnya. Yang dizakatin itu hanya yang produktif. Sesederhana itu, yes. Nah makanya teman-teman hari ini, Ustaz saya udah lebih dari UMR gaji saya, udah harus bayar zakat belum? Dicek dulu. Karena yang wajib bayar zakat itu ada di zakat penghasilan. Nanti detailnya sama Bunda Dina, ya. Itu ada syarat, ada ketentuannya. Yang tadi kita bilang tuh zakat di situ. Terakhir wakaf. Wakaf itu apa? Wakaf itu kebaikan yang nggak boleh habis. Dia aset bentuknya. Jadi kalau bapak-bapak berwakaf ke YKR, saya wakaf 100.000 sama YKR nggak boleh dihabisin, nggak boleh dibeliin misalkan pewangi ruangan, nggak boleh dibeliin wipol, nggak boleh dibeliin makanan, nggak boleh. Dia harus jadi barang yang terus ada. Contoh apa? Beli semen, batu bata, beli keramik. Sepanjang kita ada di situ, sepanjang kebaikannya dipakai, itu mengalir terus. Nah itu dia. Nah dimensinya ini sesederhana ini. Dan ini ternyata cara menghitungnya luar biasa. Lihat Pak, cara menghitung infak tuh gimana? Logika infak tuh gini, kita ngasih 1, Allah kasih 2. Atau kata Allah, kalau kurang kita ngasih 1, Allah ngasih 10. Ini di Quran semua. Yang terakhir, kita ngasih 1, Allah ngasih 700. Saya tanya sekarang, deposito mana?
yang berani ngasih bunga sebesar ini. Kita nabung 1 juta, ke depannya jadi 2 juta. Bukan Allah yang berani. Makanya kalau saya berpikir infak itu bukan kita kehilangan, tapi kita menyimpan sama Allah. Makanya infak itu konsepnya tabungan. Ibu lagi nggak kehilangan sesuatu kalau berinfak, ibu lagi nyimpan. Nanti Allah kapan kasihnya? Allah kasih pas kita lagi butuh, bukan pas kita lagi mau. Saya waktu 2016 mau nikah, gak punya duit. Ditanya sama ibu saya, nikah mau punya tabungan berapa? Ada 1.000. Saya bilang 500.000. Terus mahar gimana? Saya bilang ke ibu, Bu, calengka, saya bilang, mahar yang paling sukai Allah itu yang memudahkan. Walau khatamun minal hadid, pakai hadis, Bu. Walaupun cincin besi. Saya bilang gitu ke ibu saya. Ibu saya dengan kata-kata bijaknya, ibu tahu kan kumaha iya banget. Nah gitu. Bijaksana sekali kan. Ya banget, ibu rek bawa ke mana? Ibu santai. Saya bilang, Allah pasti kasih. Saya ketika itu baru pulang dari Gontor. Saya 12 tahun di Gontor, ngabdi, belajar, ngajar, gak pernah hitungan. Lalu memberikan yang terbaik. Kalau ngajar jam 7, saya jam 7 kurang 5 udah depan kelas. Kalau ngurus santri, saya urus bener-bener. Dan saya yakin Allah gak bakal ninggalin saya. Karena dulu saya kerja keras. Jadi pas saya nikah, saya pede-pede aja. Pas datang ke rumah calon mempelai saya, orang gede bage, saya bilang, saya gak punya apa-apa, Pak. Belum kerja, belum punya rumah, gak punya apa-apa. Saya pengen nikah aja. Bapaknya langsung, menarik nih orang katanya. Ya udah kalau gitu, kalau menikah saya ke rumah, bapaknya ke rumah saya liatin keluarga saya apa adanya. Ketika itu saya bilang, Bapak kalau mau, yuk, kalau enggak apa-apa, saya cari yang lain. Saya bilang, very good, very fine. Kalau mau ikut, kalau enggak cari yang lain gitu. Kalau ternyata dia mau, karena mungkin dan akhirnya mau ya. Ketika mau nikah, saya yakin Allah pasti bantu. Dan betul, Bapak Ibu sekalian, saya nikah bulan Februari 2017, semua Allah penuhin. Mahar yang tadinya saya cuma nulis 5 gram, pas hari H saya berubah. Pak Lebe, maaf. Saya bilang, Bah, berapa dek? Dari 5 gram tambah 0,5. Enggak, 50 gram saya bilang. Wow, 50 gram? Ya. Dari mana? Nggak tahu, ada aja yang ngasih. Ya, walaupun ada, kalau dirunut historicalnya satu-satu ada. Itu infak ibu saya, bantuan ke mereka segala macam. Tapi nggak pernah ngitung ketika kita butuh Allah kasih. Ini saya umroh besok, nggak pernah saya hitung. Saya berangkat besok nggak pakai duit. Saya sama istri berangkatnya, jadi tour leader. Tapi nggak pernah pakai duit. Saya haji nggak pakai duit. Nggak pakai duit itu artinya bener-bener, Ustadz berangkat ya, berangkat. 2023 saya haji Hamin seminggu. Hamin seminggu wukuf di Arafah, saya lagi keliling di Jakarta, ditelepon. Ustadz mau haji nggak? Mau lah, saya bilang. Ayo berangkat sekarang ke Ustadz ke embassy di Jakarta. Kenapa kayak gitu? Saya yakin semua kebaikan yang dilakukan itu pasti Allah balas. Makanya ibu kalau udah infak nggak usah diingat-ingat. Ngasih materi, ngasih duit, ngasih apa, geser aja. Nggak usah diingat. Di situ nanti Allah bakal balas di waktu. Terakhir, wakaf. Wakaf itu rumusnya apa? Kalau usia sudah berakhir, pahala terus. Ini apa? Ini namanya investasi. Bukan investasi bodong ya. Hati-hati, bukan investasi beli emas di Dubai. Terus apa lagi? Kripto, apa segala macam. Enggak, ini investasi yang benar, kita kasih, kita tinggalin. Tapi nanti pas kita udah meninggal, di alam kubur, tidur, nunggu lama, pas dibangkitkan, kita udah pikir, ini amal perbuatan aku gak banyak deh. Kayaknya aku cuma punya 1 koper amal kebaikan. Pas nanti di hadapan Allah, ya ini amal kebaikan kamu, kok jadi 1 kontainer? Perasaan aku gak pernah ngerjain itu. Iya, itu pasif income. Itu kata Rasulullah. Ya kan? Sesuatu yang dikerjakan dan terus mengalir pahalanya walaupun pasif income. Makanya saya tulis, wakaf itu investasi kita di hadapan Allah. Pengen gak? Masa pas di hadapan Allah, apa yang kamu bawa? Gak bawa apa-apa, lupa kemarin gak kerjain. Ya didagorkan kan? Nah, teknologi Allah tuh apa? Ini teknologi Allah. Tabungan yang kita sebut infak, zakat yang kita samakan dengan asuransi, wakaf yang kita jadikan investasi. Artinya ketika kita ngejalanin ketiga hal ini, gak bakal pernah berat. Kenapa? Point of view-nya udah beda. Kalau mikir, wakaf doi, zakat doi. Bukan kita. Kita yang butuh.
teman-teman YKR, teman-teman yang lain ngajak orang sedekah itu ngasih tahu, ayo mau nggak kesempatan ini? Jangan sampai kita berpikir, ini kan uang yang aku cari, aku kan yang kerja keras. Iya, kamu yang kerja keras, tapi kamu mau nggak dibersihin? Dibantu sama kita untuk dekat sama Allah. Kalau enggak, ya udah nikmatin aja, sibuk, kurang, ya, gitu terus. Gimana cara keluarnya? Nih, kenapa sih Ustadz kita harus ngeluarin harta untuk membuktikan kita taat sama Allah? Kita harus keluarkan harta membuktikan kita taat sama Allah untuk membuktiin bahwa kita sebenarnya tidak terikat sama dunia ini. Saya pernah nanya sama guru saya, Ustadz, saya bilang, kenapa ada zakat, ada infak, ada sodakoh? Kan bisa aja dekat sama Allah lewat jalan sholat, puasa. Kenapa sih harus mikirin orang lain? Karena kita pengen bilang sama Allah bahwa harta yang Allah titipin itu memang milik Allah, bukan. Makanya konsepnya inna lillahi. Apa artinya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Bukan ada orang meninggal, bukan. Semua itu milik dan bakal kembali. Bapak-bapak punya istri, punya Allah Pak istrinya. Kayak bapak-bapak nggak bisa ngerubah istri. Begitupun sebaliknya. Punya anak, anak itu titipan Allah, bukan punya kita. Makanya banyak orang tua yang memaksakan obsesinya pada anak. Punya anak harus hafal Quran, bawa ke Ustadz. Pak Ustadz doain anak saya bisa hafal Quran. Saya sering nanya, Bapak hafal berapa juz? Emang nggak hafal Pak Ustadz. Saya pengen anak saya. Lah emang bapaknya Bapak nggak pengen punya anak menghafal Quran? Kan pengen juga, ya sok tuh ngapalin Quran. Masa kita nuntut ke anak kita doang? Ya kan? Coba refleksi lagi. Nah selama ini kenapa kita pengen betul-betul dekat sama Allah? Kita pengen nunjukin, ya Allah, ini milikmu, harta ini milikmu, keluarga ini milikmu, bukan milikku. Nah dengan cara kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf tadi, kita lagi ngedeklar sama Allah keseriusan kita benar. Terakhir, Allah itu bakal ngasih sesuatu sesuai dengan kapasitas hambanya. Bapak-bapak, teteh-teteh, pasti punya keinginan yang belum Allah kabulkan kan? Ada nggak? Ada ya? Ada yang pengen punya mobil tapi belum dapat. Ada yang pengen punya suami belum dapat. Pengen punya istri lagi istri belum dapat. Atau punya anak belum dapat. Ada beberapa hal yang punya ngempet banget pengen sesuatu tapi belum dapat. Kenapa tau nggak? Bukan karena Allah nggak sayang, justru karena Allah melindungi kita dari keinginan. Pernah dengar ayat ini nggak? La yukallifullahu nafsan. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi termasuk doa-doa kita. Jangan sampai selama ini kita minta sesuatu ternyata kita belum bisa ngehandle-nya. Oh, saya punya anak umur 4,5 tahun, Omar namanya. Wah pokoknya mah dia Spiderman lah di Masjid Teguh Kulingan gitu kan. Tiba-tiba Omar datang ke saya, ayah minjem pisau dong. Ayah sebagai ayah yang wajar, yang waras, kasih nggak pisau ke dia? Kenapa saya nggak kasih? Bahaya kan? Bisa menyakiti diri dia sendiri kan? Tapi kalau istri saya yang minta, ayah ambilin pisau, saya kasih nggak? Kenapa saya kasih? Karena kalau nggak saya kasih, saya bahaya. Ya, kamu mah disuruh nggak mau gitu kan? Dikasih. Saya percaya sama istri saya, di tangan beliau pisau tersebut bisa berguna. Nah, sekarang gini, bapak-bapak jangan curhat dulu ya. Jadi gini ceritanya, kenapa teman saya minta mobil Allah kasih, saya minta mobil belum Allah kasih. Kata Allah gini, lah kamu mah dikasih motor aja ngebensinin males. Gimana dikasih mobil? Jadi yang kita upgrade itu bukan permintaannya, yang kita upgrade sama Allah kepantasannya. Dikasih uang 1 juta, kita pakai sedekah. Dikasih 2 juta, masih sedekah. Dikasih 100 juta, lebih banyak sedekahnya. Kasih gaji UMR, sedekah 25.000. Naik gajinya dikit, tetap 25.000. Naik jadi manajer, masih 25.000. Ah udahlah di situ aja kata Allah. Konsisten gak di-upgrade, padahal rezekinya di-upgrade. Berarti kata Allah, emang gak pantas jadi orang kaya. Iya, karena gak nge-upgrade diri. Coba nge-upgrade. Siapa yang pengen umroh? Angkat tangan. Pengen banget umroh.
Bapak-bapak mah gak ada yang mau. Bapak-bapak pengen umroh kan? Sok, saya tanya sekarang. Apa doa yang dibaca ketika tawaf dari Rukun Yamani menuju Hajar Aswad? Tahu siapa? Oh, pengen umroh. Apa, Pak? Kan? Robbana atina fid dunya. Kan itu doang, hafal. Tapi nggak tahu kenapa. Da umroh mah healing-healing. Foto di Jabal Kudama, naik kereta cepat. Akhirnya nggak diberangkati. Pas berangkat pun nggak ada rasa, cuman penuh instastory. Kenapa? Karena kita nggak mantasin diri. Saya waktu mau berangkat haji, saya bilang sama masjid-masjid di Pontianak, yang mau belajar haji sama saya ngajar fikih haji, saya ngajar di 5 tempat. Saya ngajar fikih terus. Ustaz udah pernah berangkat? Nggak enak saya cerita, belum. Jadi nggak enak saya cerita. Mending saya ngajar dulu. Di tahun itu Allah berangkatkan haji. Ketika punya anak, asuh anak orang lain. Asuh dulu. Anak sendiri. Itu konsepnya. Upgrade kepatasan kita, bilang sama Allah, ya Allah berikan aku harta yang banyak. Kenapa? Kurang banyak ini, aku mau bagi ke lebih banyak orang. Itu konsep. Ya, mungkin itu yang bisa kayak bagi tentang teknologi Allah. Jazakumullah, atur nuhun. Saya kembalikan ke Abang MC. Kalau banyak yang salah dari omongan saya mohon maaf. Ya, bahasa Sunda saya udah mulai hilang karena 5 tahun di Pontianak. Terima kasih banyak. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.